Ketika ambisi bergejolak, bisa-bisa ada kekhawatiran. Khawatir nih, ambisi tersebut ternyata tidak mampu ya untuk diwujudkan. Bisa aja misalnya karena ada trauma masa lalu yang mengombang-ambingkan benak. Kedua hal tersebut bisa mengakibatkan dampak buruk. Justru itu yang bisa terjadi. Ambisi yang diharapkan bisa menjadi mentah. Jadi bisa aja batas kemampuannya atau kewenangannya terlampaui oleh dirinya sendiri. Nggak sadar dia bisa-bisa gitu. Atau bisa juga dia sadar, tapi itu sama juga bunuh diri. Kalau kitchen set, bolehkah pakai dari bahan aluminium bukan dari bahan kayu? Nah, dampak buruknya itu banyak loh, bukan hanya ke bidang keuangan, tapi itu lebih kepada ke kesehatan. Betul nggak dia punya posisi kedudukan di selatan tuh boleh apa enggak? Kalau nggak cocok nih, itu duit segunung bisa habis nggak ketahuan tuh. Perkenalkan sebuah Jakarta News, Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, Anda bergabung di Feng Shui ya, bersama dengan Puspa dan juga Pak Kang. Saya sapa terlebih dahulu, Pak Kang, apa kabar? Kabar baik, bagaimana dengan Puspa? Baik dong Pak Kang, sehat ya Pak? Oh selalu, always kan? Gimana Pak Kang, boleh disampaikan yang terbaru ini, apa yang pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul di YouTube Pak Kang? Ada beberapa sih pertanyaan yang kita mau angkat ya. Kebanyakan ditanyakan pada video pintu utama, ruang tidur dan dapur yang banyak rezeki. Tetapi aneh untuk ini malam nih juga biasanya di komen-komen itu ada komen yang kurang sedap, katanya Sonora belum bacain juga tuh pertanyaannya gitu ya. Banyak banget soalnya ini aja udah numpuk Pak Kang. Ya tapi ini kali ada yang berbeda dan saya khususnya mau berterima kasih. Ada juga Dikasing misalnya berkomentar pada video energi positif ruang tidur. Dia bilang apa? Bangga saya nih, Mr. Kang, saya sangat mengagumi Anda. Wow, terima kasih dong. Iya, atas pujiannya. Dan kita juga berterima kasih karena berharap dan mudah-mudahan memang dan semoga acara Feng Shui kita ini selalu memberikan manfaat yang besar dong ya. Amin. Karena kesuksesan sahabat Sonora, semua pendengar ya, pemirsa, kesuksesan mereka adalah kesuksesan dan kebahagiaan kita semua toh. Betul. Nah kemudian ada juga yang mengusulkan begini nih dari Fredericus Ananda, mengusulkannya pada video energi positif ruang tidur. Dia bilang, Pak Kang buat konten motivasi dan penyemangat dong katanya. Kemudian itu dia ya. Nah, kemudian dia juga bilang pada video kompor bertungku banyak bikin banyak hoki. Salam buat Pak Kang katanya. Ya tentu saja salam juga, salam sehat dan sukses buat Fredericus Ananda sekeluarga dan juga buat semua sahabat Sonora dimanapun berada dong ya. Nah sebetulnya kita perlu kasih tahu juga nih atau mengingatkan kepada sahabat Sonora nih Juragin Puspa bahwa apa yang kita sampaikan selama ini mengenai tinjauan atau ramalan 12 sio ya, itu semua memang bukan ramalan cuma bilang kamu nih bakalan ada masalah titik, kamu bakalan sukses titik, enggak, tapi kita selalu memberikan solusi kan. Nah solusinya itu untuk apa ya? Tentu saja kalau ramalannya bagus agar kesuksesan rezeki makin meningkat dong. Tapi kalau yang buruk bisa dielakkan. Nah solusi itu pun di dalamnya mengandung motivasi ya. Nah motivasinya pun berdasarkan yin yang 5 unsur, bukan motivasi yang di luar konteks yin yang 5 unsur tadi ya.
Memang usulannya Juragan Frederikus Ananda itu bagus ya, memang kita patut pertimbangkan. Namun saya juga khawatir seperti apa yang tadi Puspa bilang, nantinya saya bukan lagi praktisi feng shui melainkan motivator. Nah, ini ada FVM. Apa tuh? Sebagai contoh malahan nih. Dia meniknamkan namanya RVM. Berkomen pada video ramalan 12 show di bulan kedua Lunji gue nih Puspa. Ya, dia bilang begini nih, kadang bila si jenuh datang menggoda, rupanya dia lagi jenuh tuh, kalau lagi jenuh datang menggoda dia bilang. Begitu dengar Pak Kang Hongkian, berubah deh, jadi semangat katanya. Mood booster ya Pak ya. Sia-sia untuk Pak Kang Hongkian, hahaha, jadi ngopi dulu deh katanya. Nah di sini kan berarti memang apa yang kita sampaikan itu selain solusi ada motivasi di dalamnya. Nah misalnya juga nih, kalau kita bahas deh nih, juga Gin Puspa. Ya. Dua minggu yang lalu lah kita ada mengupload ya, mempublish satu video ramalan 12 show untuk Lunji gue. Lunji gue itu untuk tanggal 22 Maret 2023 sampai 19 April 2023 tuh Puspa. Oh, iya. Ya di situ thumbnailnya nih, thumbnail daripada videonya tertulis ambisi bergejolak, kekhawatiran batu sandungannya. Ya, sedangkan kata kunci daripada Lunji gue itu pemaksaan bukan jalan keluar yang berkepatutan. Nah, apa yang mau saya sampaikan ini ya boleh-boleh aja sih untuk dibandingkan dengan situasi yang sekarang sedang menghangat nih, sedang berkembang. Bahwa ambisi dikatakan pada video tersebut bahwa pada rentang waktu 22 Maret 2023 sampai 19 April 2023 ambisi dan kekhawatiran itu sama-sama memuncak. Jadi ambisinya memuncak, kemudian kekhawatirannya memuncak. Tapi kita nggak mau bahas terlalu panjang, kita ringkas aja bahwa pada saat itu, pada saat rentang waktu tersebut, ambisi bergejolak. Namun izin Pak Kang, kita harus tanda waktu sebentar untuk tanda waktu sholat. Nanti kita balik lagi membicarakan ambisi itu ya Pak Kang. Oke. Ya, Pak Kang? Oke. Oke, siap. Kami akan kembali sebentar lagi sahabat Sonora. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saudara hebat keluarga Jakarta, kembali lagi bersama Puspa dan juga Pak Kang. Pak Kang, kita lanjutkan tadi. Oke, tadi kita berbicara soal ambisi dan kekhawatiran ya, yang kedua-duanya bisa melekat. Jadi ketika ambisi bergejolak, bisa-bisa ada kekhawatiran. Khawatir nih, ambisi tersebut ternyata tidak mampu ya untuk diwujudkan. Bisa aja, misalnya karena ada trauma masa lalu yang mengombang-ambingkan benak. Jadi kestabilannya hilang tuh ya, keyakinannya hilang. Galau. Nah, ada juga ambisi sedang bergejolak. Ada kekhawatiran kalau nanti ambisinya nggak bisa jadi kenyataan nih. Wah, ntar gua terhadang nih ganjalan nih ya. Nah, kedua hal tersebut bisa mengakibatkan dampak buruk. Justru itu yang bisa terjadi. Ambisi yang diharapkan bisa menjadi mentah Juragin. Ya, sadar ataupun tidak, sikap atau sepak terjang orang-orang yang gampang terperangkap oleh situasi pada Lunji gue tersebut, bulan 2 kepanjangan tersebut, itu berpotensi keluar dari batas kewajaran. Jadi
bisa aja batas kemampuannya atau kewenangannya terlampaui oleh dirinya sendiri, nggak sadar dia bisa-bisa gitu, atau bisa juga dia sadar, tapi itu sama juga bunuh diri. Jadi dampaknya bisa berkepanjangan tuh juga gitu. Iya. Ya, nah hari ini nih kalau berdasarkan kalender Imlek nih, hari ini Lunji gue, bulan kedua Imlek tambahan, tanggal 10 tahun 2574. Jadi bagi sahabat Sonora yang punya waktu senggang ya seksamai lagi tuh videonya ya, supaya situasinya bisa diseksamai dan dampak buruknya tidak menjadi berkepanjangan, bahkan bisa menjadi dampak fatalis yang kemudian disesalkan. Kalau udah disesal itu kan memang belakangan kan, percuma. Di awal pendaftaran Pak Kang. Ya, jadi harus bersikap gentle ya sebelumnya. Nah, tadi di awal kita udah bicara nih bahwa kita mau menjawab pertanyaan pada video pintu utama, ruang tidur, dan dapur yang banyak rezeki. Ya, kita mulai ya. Ini ada pertanyaan nih juga Gin Puspa. Apa tuh Pak Kang? Dari Finmol kali ya. Pada video pintu utama, ruang tidur, dan dapur yang banyak rezeki itu. Selamat malam Pak Kang. Nama saya Amin Wijaya Kusuma. Saya ingin bertanya, apakah boleh rumah tinggal berbeda kota atau berbeda provinsi dengan tempat usaha? Boleh nggak tuh juga Gin Puspa? Ya boleh-boleh aja sih Pak. Ya boleh memang, nggak ada larangan. Siapa yang mau ngelarang? Nah dari sudut pandang feng shui yang penting posisinya cocok dong. Betul. Nah andai kata usaha tadi diwakilkan dipegang oleh kuasa usaha, tentu saja posisinya juga harus sesuai dengan kuasa usaha tersebut dong. Iya. Nah kemudian kita lanjut ke Heri Susan. Ini nggak tahu juragan apa juga gini Heri Susan nih. Ya, dia bilang begini nih. Ya. Jadi pada video yang sama ya, Pak Kang selamat malam. Saya ingin membuat dapur luar rumah di depan garasi, sebelah selatan garasi. Nah sebelah selatan garasi dia juga nggak bilang nih rumahnya menghadap kemana. Jadi selatan garasi ada di mana kita juga nggak tahu. Yang tahunya pokoknya di depan garasi aja deh ya. Maunya saya dia bilang pintu dapur mau saya pakai rolling door saja. Biar kalau saya buka rolling door tersebut dapur saya kelihatan luas. Tetapi Pak Kang melarang pakai pintu besi aluminium. Nah saya sih nggak pernah melarang. Yang melarang ketentuan feng shui ya juga gitu. Terus pintu apa yang baik yang harus saya pakai? Nah, ada pertanyaan serupa yang diajukan juga oleh Juragan Likasing tuh, ya, yang kita tadi komennya bahas pada awal. Mr. Kang, maaf, saya mau menanyakan kalau kitchen set, bolehkah pakai dari bahan aluminium bukan dari bahan kayu? Tadi pintunya nih bahan aluminium, sekarang kitchen setnya, ya. Mohon berkenan untuk dijawab, boleh nggak sih kira-kira Puspa? Nggak boleh. Harus kayu loh Pak ya. Sebaiknya begitu. Kalau dikit-dikit sih boleh juga gitu. Tetapi yang nggak boleh tuh kalau mendominasi ruang dapur. Nah dampak buruknya itu banyak loh. Bukan hanya ke bidang keuangan, tapi itu lebih kepada kesehatan ya. Jadi sebaiknya lebih diutamakan ke bahan yang kayu saja gitu ya. Nah, satu hal untuk juragan atau juragin Heri Susan tadi yang jadi masalah sebetulnya bukan cuma pintu besinya yang aluminium atau besi itu yang sebaiknya jangan, tetapi juga masalahnya dia membuat satu dapur di depan garasi. Kalau dapur depan garasi, biasanya garasi sama pintu utama kan kalaupun garasi agak mundur, itu jaraknya nggak paling berapa senti sih ya? Nggak jauh amat. Nah kalau dapur itu di depan lagi, berarti kan pintu utama ada di ruangan yang menjorok ke dalam dong. Nah ini yang nggak boleh juga kan. Kecuali dia nggak membuat satu area khusus pakai dinding, tapi itu dipakai misalnya untuk, oh saya mau buka bakmi di sana, mau dagang, buka restoran, kompornya ada di luar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia bikin bangunan, menjadikan itu satu ruang daripada dapur, menjadikan pintu utama menjadi menjorok ke dalam, ini yang menjadi nggak bagus juga.
Harus dihindari ya Pak Kang? Harus dong ya, jangan sampai itu terjadi karena akan mengganggu rezeki. Nah, ada Fridayanti Sutanto. Maaf, izin bertanya katanya. Kalau kompor berhadapan dengan kulkas tapi di tengahnya ada meja makan, bagaimana? Boleh nggak nih? Kompor kan nggak boleh berhadapan dengan sink juga gitu. Iya Pak Kang. Kenapa? Nggak boleh berarti ya? Nggak boleh, karena sink itu kan tempat cuci piring dong ya. Atau wadah air, misalnya ada dispenser air, kan air berhadapan dengan api nggak boleh tuh. Iya. Nah, kompor juga sebaiknya jangan, walaupun dampaknya lebih kecil daripada tempat air ataupun sink ya. Nah, sekarang di tengahnya ada meja, dia bilang meja makan, boleh nggak tuh dibatasi meja makan? Nah, kalau dibatasi meja makan, dia tetap berhadapan apa enggak? Tetap berhadapan dong. Iya, ya nggak bisa dong. Dia tetap aja lihat-lihat satu sama lain kan. Ya. Si kulkas bisa bilang sama si kompor, hai kompor. Kompor juga bisa bilang sama si kulkas, halo gitu. kecuali kita bikin meja yang tinggi melebihi tingginya kulkas, tuh nggak mungkin dong ya. Iya, kulkas kan 1 meter lebih ya. Iyalah. Jadi kita mau makannya mau berdiri atau mau lompat di atasnya. Ya, jadi sebaiknya jangan ya. Saya lanjut ya. Lanjut Pak Kang. Ada pertanyaan dari Dua aja toh. Ya, kalau penataan kompor yang baik agar rezeki semakin meningkat, untuk kamar yang ada dapur bagaimana katanya? Kamar ada dapur. Nah, Maksudnya kayak di apartemen gitu kali ya Pak? Nah, saya juga nggak ngerti kamar ada dapur apa. Iya, di kamar tidur misalnya ada dapur gitu kan, aneh ya. Iya. Cuma adanya di apartemen memang untuk studio kali ya. Iya. Nah, kalau bersebelahan dengan dapur banyak gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya bersebelahan itu juga bukannya mengganggu rezeki juga gitu. Apa yang terganggu? Yang terganggu adalah anak yang gampang dilecehkan. Pelecehan terhadap anak, khususnya anak perempuan gitu ya. Apalagi zaman sekarang hal semacam ini kan, kasus semacam ini kan banyak marak tuh ya. Juga bisa mengganggu hubungan keharmonisan suami istri. Memang kalau ini terjadi terus-menerus, pada akhirnya juga ganggu rezeki juga dong ya. Betul, ujung-ujungnya ke situ ya. Ujung-ujungnya, tapi dampaknya bukan dampak langsung dong ya. Nah, sekarang bagaimana caranya nih? Ya tentu aja dibikin penyekat atau salah satunya dijauhkan deh. Dapurnya dipindahkan atau ruang tidurnya yang pindah gitu ya. Itu jalan yang terbaik ya. Kalau kita sekat dengan apapun, tetap aja dia akan berhadapan, kecuali rumahnya besar. Di antara keduanya kita bikin satu ruangan lain, nah itu bisa gitu ya. Nah, untuk hal semacam ini kita berharap Dua aja toh atau sahabat Sonora yang juga punya masalah seperti itu. Nah, simak deh video-video yang sudah dipublish, banyak kok ya caranya, apa saja yang boleh dan tidak boleh begitu ya. Iya. Nah, ada satu terakhir nih juga gitu Pak. Ini ada BMC cabe katanya. BMC cabe. Cabe atau cap sih. Pada video yang sama juga dia bertanya begini nih juga gitu, Puspa. Pak, saya mau tanya. Saya baru bangun rumah. Rezeki saya seret, dia bilang. Usaha saya selalu gagal. Uangnya nggak ketemu, disimpan di mana nih nggak ketemu. Karuan kemana dia bilang, karuan kemana dia nggak tahu deh. Berapapun uang saya terus habis. Rumah saya hadap utara. Nah, kalau soal hadap utara ya kita nggak bisa tahu itu cocok apa enggak ya. Dia harus mengajukan data yang lengkap, nama lengkap, data pribadi kepala keluarga yang lengkap. Diajukan ke 0812 1129200 ke Sonora dong ya. Nanti Puspa yang jawabin deh ya nggak? Nah, juga simak deh tuh video mengapa uang Anda habis gitu. Nah, kemudian dia lanjutkan lagi begini nih, juga Puspa. Iya. Pintu garasi sudah dipasang, tetapi apakah pintu ruang tamu dan pintu kamar belum terpasang berpengaruh buruk? Nah, dia udah di rumah udah hampir jadi nih.
kemudian pintu garasinya dia udah pasang. Ya. Tapi pintu utama, pintu Kamar? kamar belum dia pasang tuh. Ya, padahal pintu utama kan harus lebih diutamakan dong, namanya udah utama, ya kan? Iya. Nah, tapi kita bahas deh nih, Curagin Puspa, bahwa ini sih kasusnya BMC Cabe ini belum tentu karena feng shui. Tapi karena Ya bisa juga karena feng shui, bisa juga karena tidak gitu ya. Atau bisa juga karena dua-duanya. Kenapa sih? Kenapa? Coba kita bahas deh. Karena apa? Pintu utama dan pintu kamar tidur kan belum dipasang dong ya? Iya, tadi belum dipasang. Kenapa bisa begitu? Karena perhitungannya kurang matang. Dana yang ada, yang tersedia, terbatas. Pembangunannya mungkin melampaui itu. Iya. Jangan-jangan spektakuler yang dibangun gitu. Budgetnya Fantastis. kurang pas hitung-hitungan di awal. Nah. Ya, Pak Kang. Nah, kalau kebiayaannya kemudian di luar batas kemampuan, ya tentu aja banyak utang. Nah, terima duit, utuh duit hilang terus buat bayar utang. Ada lubang tutup lubang. Nggak pernah tahu deh tuh uangnya kemana, ya nggak? Karuan kemana nggak tahu deh tuh. Nah, itu Pak masuk di akal. Nah, bisa juga karena apa? Karena ketentuan feng shui banyak yang dilanggar. Apa aja itu Pak Kang? Nah, misalnya tadi dia bilang kan, posisinya dia menghadap ke utara. Betul nggak dia punya posisi kedudukan di selatan tuh boleh apa enggak? Ya, kita nggak tahu. Kalau nggak cocok nih, ternyata, ya itu duit segunung bisa habis nggak ketahuan tuh. Walaupun misalnya kesediaan dana melebihi jauh di atas budget. Tapi ya nggak tahu tuh, totonya bisa ini salah, itu salah, dirubah lagi gitu ya. Nah, itu karena bisa aja karena posisi kedudukan rumah yang nggak cocok. Kemudian pada saat pembangunan banyak masalah ini dan itu yang di luar perkiraan juga gitu ya. Nah, padahal kalau posisi rumah cocok, menurut pengalaman saya nih, juga Puspa, banyak kok yang berhasil walaupun sebetulnya dananya nggak cocok gitu. Nah, yang kedua, waktu dia bangun rumah dia lihat waktu nggak? Kapan? Ya, nah, belum lagi kita mau tanya, sebetulnya pendapat dia sejauh mana nih cepat masuknya, cocok nggak tuh bisnisnya dan lain-lain hal gitu ya. Nah, maka daripada itu kita juga nggak bisa jawab kemana tuh uang larinya. Apakah karena alasan yang tadi pertama ataupun yang kedua atau kedua-dua itu. Nah, supaya menjadi jelas dan memperoleh jalan keluar yang baik, kita berharap yang meniknamkan namanya BMC Cabe ini ya bisa berkirim WA ke Sonora dong ya. Di 0812 112 9200. Luar biasa cepet banget sih ngomongnya. Jangan kalah cepet sama Pak Kang. Dengan ketentuan syarat yang berlaku dong ya. Betul. Harus dilengkapi dengan nama lengkap, pria wanita, tanggal, bulan, tahun, dan jam lahir, khususnya kepala keluarga. Nanti kita jawab kok, kita carikan deh jalan keluarnya, betul nggak? Betul sekali Pak Kang. Oke, kita masih ada waktu kalau mau dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, mungkin satu pertanyaan kali ya Pak Kang. Boleh. 3 menit ini dari Steven. STEVEN, Steven. Oke, Steven. Iya, 31 Juli 1979. 31 Juli 1979. 1979. Jam lahir 20.30 malam. 20.30 malam. Pertanyaannya, Pak Kang, usaha apa yang paling cocok buat Steven? Usaha yang paling cocok nih kan Steven sionya kambing ya. Ya. Kambing tanah, lahir pada tanggal 8 bulan ke-6 tambahan Lun Lakgue, bulan ke-6 kedua ya, di tahun 2530. Nah, bidang yang cocok adalah bidang berunsur api dominan dan pilihan lainnya campuran api air gitu ya. Nah, tetapi walaupun sebetulnya rezekinya Steven ini bagus banget loh, Puspa, tetapi potensi untuk memperolehnya menjadi lemah kalau Steven nggak punya keyakinan untuk berjuang. Harus punya keyakinan untuk Betul, berjuang, semangat ya untuk Steven.
Steven? Dan keyakinan itu susah dibentuk kalau Steven tidak memakai baju warna hijau dalam tempo 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi harus pakai hijau terus nih Pak? Betul, warna kuning, coklat, hitam, biru, abu-abu dihindari ya. Kalau perlu udah jangan dipakai lagi, masukin gudang. Nah kemudian nanti setelah setahun 2 tahun pakailah baju warna putih dan hijau ya, bergantian. Nah tetapi satu hal, jangan terlalu percaya. Kita percaya orang bagus, betul, bantu orang bagus, tapi Steven bisa terlalu gitu. Berlebihan ya Pak, percaya Iya, sama orangnya ya? betul. Kalau ini bisa dilakukan, maka Steven punya kemajuan cepat sekali. Dan satu hal, Steven walaupun punya kemampuan supranatural yang tinggi, jangan masuk ke sana karena hanya percuma saja gitu. Wih, supranatural. Oke, baik. Pak Kang, dia masih ada 2 pertanyaan, tapi kita harus jeda sebentar, sudah di pukul 19.30 Pak Kang. Oke. Oke. Traffic and Music kembali lagi bersama aku pada juga Pak Kang di Feng Shui. Pak Kang masih ada, masih aman Pak Kang? Oh ya aman dong. Aman sentosa. Lanjut nih Pak Kang, tadi pertanyaan dari Steven baru dijawab mengenai usaha paling cocok sama baju apa hijau gitu. Tadi ada pertanyaan kalau untuk api dominan sama api air itu usaha bidang apa tuh Pak Kang? Itu gampang, banyak sekali kalau disebutin doang, baca di buku. Nah itu diperiksa, banyak pilihannya kok. Oke. Berarti nanti lihat, biar langsung mampir ke YouTube Pak Kang gitu ya Pak Kang? Iya, dan nanti lihat, oh api itu apa, air itu apa. Kalau api sendiri apa, air sendiri apa, kalau campurannya apa. Tetapi untuk Steven, saya tidak menganjurkan yang unsur air, tetapi unsur api atau campuran api dan air. Oke. Dan lanjut untuk posisi meja kerja di kantor yang bagus tuh menghadap mana Pak Kang? Nggak bisa. Karena posisi yang pertama dulu dia harus posisinya benar dulu, kantornya di mana gitu ya. Nah kemudian kalau kita mau menentukan posisi kantor, kita harus tahu jalanannya di mana, posisi couplingnya seperti apa, ada di lantai berapa, air mengalir di mana, perampatan jalan ada di mana. Itu complicated sekali ya, kompleks sekali. Itu bahasnya itu nggak selesai 1-2 jam itu. Oke. Jadi yang penting posisi meja kerja itu yang paling penting kita harus perhatikan. Janganlah kita duduk di bawah ceiling yang turun naik gitu ya. Misalnya ada tekukan, balokan di atas tempat duduk kita gitu ya. Itu nggak boleh. Kemudian kita punya meja di sampingnya ada pintu ya, apalagi pintu kamar mandi WC, itu nggak boleh. Kemudian kita duduk membelakangi pintu masuk. Ya, pintu masuk kantor nggak boleh, pintu masuk kamar kerja kita nih. Jadi kita masuk kamar kerja, kita duduk membelakangi pintu masuk gitu ya. Nah, omset kita turun lah, jarang lah omset kita bisa naik, susah sekali untuk mendongkraknya gitu ya. Apalagi kalau bidangnya nggak cocok, ya ampun deh. Amsyong deh ya. Amsyong. Pertanyaan terakhir, kesehatannya bagaimana untuk Steven ini Pak Kang? Iya, nomor 1 tadi ya, itu yang penting sekali dipedulikan kalau memang kesuksesan adalah tujuan daripada Steven ya. Nah masalah kesehatan jaga. Steven tuh waktu bayi tanya orang tua itu agak kuning udah, atau jangan-jangan malah kuning masuk inkubator gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau dia bisa kurang minum aja gitu ya, nah itu bisa mengganggu sistem daripada lever dia. Kalau dia sering begadang aja, levernya juga akan mengalami gangguan. Kemudian juga tulangnya juga nggak bagus gitu ya. Nah oleh sebab itu dia juga nggak boleh tuh banyak makan daging gitu ya. Karena usus besarnya nggak bagus. Kemudian juga hati-hati gampang kena radang gitu ya. Oke. Berarti
Jadi semoga cukup untuk menjawab. Kalau yang tadi pertanyaannya bisa simak ke YouTube YouTube Pak Kang begitu ya. Kita lanjut, sudah ada Guru Maulana Putro. Guru GURUH, Guru Maulana Putro. Maulana Putra atau Putro? Putro pakai O belakangnya. Oke. 27 Mei 27 bulan 5 1982 1982 jam 17.15, jam 5 sore. 17.15. Oke. Untuk istrinya Ayu Yunita Sari. Ayu Yunita Hari Sari. 3 Iya. Juni Tanggal 3 bulan 6. 1995, Iya. jamnya 12.32 siang. 12.32 siang. Oke. Pertanyaannya, rumah menghadap ke barat, baiknya rumah kami menghadap kemana Pak Kang? Rumah menghadap ke barat sudah termasuk oke, lumayan gitu ya. Kalau menghadap ke utara lebih bagus lagi gitu. Dan kalau ini bisa dia lakukan, maka kemajuannya cepat gitu ya. Apalagi antara Guru dan Ayu itu kedua-duanya cara berpikirnya sama gitu ya. Sehingga kemungkinan untuk dia tuh tektok dalam hal memperjuangkan sesuatu itu minimal sekali ya kecenderungannya. Dan jodohnya juga lumayan cukup bagus lah ya. Nah, jadi ini adalah modal. Yang penting buat guru juga harus punya satu keyakinan bisnis. Nah, oleh sebab itu saya juga minta guru untuk pakai baju warna hijau. Nah, dan hindari keras kepala ya. Atau dendamnya tuh harus dibuang gitu. Lanjut, ini Guru Marketing Percetakan. Untuk Ayunya ini pedagang online es teler, kue kering, dan tahu bakso. Suami saya merintis pekerjaan selalu berhasil cari orderan kecil-kecil dan mendapatkan kepercayaan. Namun setiap kali mendapatkan pekerjaan besar selalu ditikung sama temannya. Pekerjaan Ayu pun merintis pelan-pelan, penjualan meningkat, giliran sudah banyak pelanggan diganggu sama orang. Apa ada yang salah dengan Guru dan juga Ayu ini Pak Kang? Iya, mungkin penataan daripada posisi kompor atau juga daripada ruang tamu yang tidak ada penyekat langsung ke dalam. Ya, itu bisa seperti itu. Bahkan pintu yang terbuka keluar pun, keluar ruangan itu bisa menimbulkan kondisi semacam itu gitu ya. Nah, kalau daripada si Guru tadi kan dia bilang dia di bidang percetakan, termasuk yang cocok. Cuma kenapa dia bisa ditelikung? Karena keyakinannya itu lemah dan dia suka keras kepala itu. Dan jangan-jangan keras kepalanya itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh penelikungnya untuk menjatuhkan si Guru itu gitu ya. Nah, kemudian kalau si istrinya Ayu itu bidangnya apa tadi? Istrinya itu jualan online es teler, kue kering, tahu bakso. Es teler cocok, kue kering kurang cocok, tahu bakso cocok. Ya termasuk yang cocok lah. Hanya saja memang, nah di sini ambisinya daripada Ayu lemah. Ada gangguan sedikit mundur, dan Ayu juga gampang tersinggung, gampang ngelamun juga walaupun semangatnya tinggi gitu ya. Nah, jadi semangat yang tinggi itu jangan dirusak atau dikurangi oleh kecenderungan untuk kehilangan fokus gitu ya. Nah, kalau ini bisa, penelikung-penelikung itu pun akan keteteran gitu ya. Nah, tetapi kalau kekeliruan yang tadi saya sampaikan itu berkaitan dengan pintu, dengan ruang tamu, dengan dapur gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, apapun yang diperbuat tentu saja kelemahannya menjadi lebih tinggi, susah untuk terwujudkan. Oke. Dan ini apa pekerjaan yang baik bisa berkembang bagus untuk suami saya, Pak, dan juga Ayu, Guru dan juga Ayu, mohon sarannya Pak Kang. Sebaiknya kalau kedua-duanya lebih banyak menggeluti bidang api logam gitu
gitu ya. Api logam ya? Api logam ya. Nah, jadi misalnya Ayu sendiri dimasak, di guru pun kedua-duanya bisa masak gitu ya. Nah, jadi kalau itu dikembangkan tentu juga bagus. Atau ke bidang elektronik juga, pokoknya api logam banyak sekali itu pilihannya, lihat ya di buku ya. Nah, ini dikembangkan gitu. Nah, tetapi apa yang tadi saya bicarakan di awal sebagai satu handicap, misalnya kesalahan daripada pribadi ya, atau kesalahan daripada rumah, itu harus segera diperbaiki dong. Ya, nah kesalahan rumah yang mana aja Pak Kang? Nah ini saya nggak bisa jawab aja nih. Ya mesti nonton, Ayu mesti menyediakan waktu untuk nontonin tuh ya video-video yang sudah dipublish gitu ya. Ya betul. Oke, semoga menjawab dan semoga puas. Kalau kurang puas langsung ke YouTube-nya Pak Kang. Kita lanjut Pak Kang. Oke. Ini saya dipanggil Mbak Manis, tolong bacakan. Jadi saya harus bacakan Pak Kang. dia bilang nggak tuh? Ada Mersilia, dia bilang nggak manisnya seperti apa? Enggak, dibilang cuma Mbak Manis, tolong dong dibacakan. Mersilia tulisannya gimana? MERSILIA. Oke. Tanggal lahir 26 bulan 2. Ini wanita ya? Iya, wanita. Tanggal 26 Tahun 1990. 26 bulan 2 ya? Iya, bulan 2. 1990. Pukul 19.15. Jam 7 malam lewat 15 menit. Oke. Untuk suaminya Erik, ERIK. Oke. 27 bulan 11. 27 bulan 11. Tahun 1984. Oke. Waktu lahirnya jam 4 pagi lewat 45 menit. 4 lewat 45. ya. Pertanyaannya, usaha apa yang paling cocok dan juga rumah 91 derajat timur, apakah cocok Pak Kang? Cocok. Cocok Dong ya. Jadi selama tinggal di situ, tentu saja kemajuannya besar. Hanya saja saya mau menyampaikan satu hal yang sebaiknya ini dicatat oleh Erik dan Mersila. Kenapa? Tikus dan kuda itu memang dua sosok pribadi yang berbeda. Ya. Jadi ciongnya besar, tapi cara berpikirnya memang sama. Tingkat jodohnya cukup bagus. Namun bukan berarti gangguan menjadi tidak banyak ya terhadap khususnya masalah rezeki. Nah, oleh sebab itu saya mau minta tolong kepada kedua-duanya agar misalnya Erik tidak mudah merasa tersinggung atas apa yang dilakukan atau diucapkan oleh Marsilia gitu ya. Karena ketoel dikit aja Erik bisa ngambek gitu ya. Dan Erik dalam berbisnis sebaiknya harus punya tujuan ya, target serta semangat yang tinggi. Ya, jangan sampai dijorok-jorokin terus oleh Marsilia gitu ya. Nah, sedangkan Marsilia memang orangnya tuh nggak gampang tersinggung sih, dia boleh dibilang kayak cuek bebek gitu. Tetapi keras kepalanya itu, dendamnya itu harus dibuang. Nah, kalau ini bisa, maka potensi keberuntungannya akan bisa meningkat luar biasa. Oke. Tadi usaha apa yang paling cocok Pak untuk keduanya? Nah, kalau untuk keduanya nggak ada yang sama gitu ya. Kalau untuk Erik itu bisa di bidang berunsur air dominan yang paling bagus. Yang kedua di bidang berunsur logam. Sedangkan untuk Marsilia yang cocok yang berunsur tanah, berunsur kayu atau campuran daripada keduanya itu. Iya. Oke. Ya, cuma satu hal saya tambahkan. Tadi dulu saya mau tambahkan sedikit. Oke, silakan. Bahwa tahun ini yang sio tikus dan kuda lagi ciong gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak ngerti ciongnya itu seperti apa, tolong kunjungi YouTube-nya, channelnya Sonora. Di sana ada pembahasan mengenai ramalan sio tikus dan kuda. Tolong diseksamai ya, agar bisa paham sehingga tahun ini sio tikus dan kuda dilarang
untuk memulai mengerjakan usaha yang baru. Bisa ke YouTube Sonora FM, 12 ramalan sio lengkap begitu ya. Silakan untuk Mercelia dan Erik. Kita lanjut Pak Kang, atau ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Cukup ya. Kalau tadi saya dibilang manis, sekarang saya dibilang cantik Pak Kang. Asik. Asik. Saya menang banyak hari ini Pak Kang. Ada Afan, A-F-A-N. A-F-A-N. Laki ya? Iya, laki-laki, lahir 30 Juni 30 bulan 6. 1982. Ya. Jamnya 19.00. 19.00. Istrinya Vina. V-I-N-A. Victor ya. 13 November 13 bulan 11. 1988. Iya. Jamnya 2 pagi lewat 50 menit. Jam 2 lewat 50 menit ya. Pertanyaannya, usaha apa yang paling cocok? Kemudian itu dulu deh, satu-satu. Usaha apa yang paling cocok Pak Kang? Usaha yang paling cocok untuk Avan itu sebaiknya yang berunsur tanah dominan, logam dominan, atau campuran tanah logam, atau api tanah, atau api logam gitu ya. Sedangkan untuk Vina itu yang cocok api tanah air ya, secara dominan atau campuran daripada itu semua. Oke. Kemudian ini di kamar utama ada cermin besar di samping ranjang. Apakah masalah atau tidak Pak Kang? Kalau di samping nggak bermasalah gitu ya, asalkan nggak langsung berhadapan langsung pada muka daripada joknya gitu ya. Okay. Tapi kalaupun itu terjadi, dampak buruknya relatif sangat kecil. Sangat kecil. Oke, kemudian satu lagi, kalau di depan ada lubang got 40 x 30 cm pas di depan pintu utama, jaraknya 5 meter dari pintu utama, apakah harus dipasang cermin cembung di atas pintunya Pak Kang? Enggak ya, karena apa? Karena di depan rumah memang selalu akan ada aliran air dong ya. Yang penting aliran air itu tidak boleh stagnan, dalam artian air itu banyak di tempat itu banyak sampahnya gitu ya. Ya. Itu nggak boleh, jadi harus mengalir lembut. Oke, semoga terjawab untuk Vina dan juga Avan. Ada yang mau ditambahkan Pak Kang? Enggak, cukup. Cukup ya. Oke, kali ini tadi bilang Mbak yang ramah. Saya menang banyak kali ini Pak Kang, saya baru kedua kalinya sama Pak Kang nih. Langsung banyak pujian ya. Luar biasa. Ini ada Ricky, R-I-C-K-Y. Oke. Lahir 18 Agustus 18 bulan 8. tahunnya 1980. Iya. Jam 1 pagi lewat 30 menit. Jam 1 pagi lewat berapa? Lewat 30 menit. Oke. 1.30. Pertanyaannya, kami lagi beli ruko yang lagi proses pembangunan yang menghadap timur laut. Rencana untuk buka restoran 3 lantai. Untuk tangga belakang sebaiknya dibangun di sisi barat atau selatan, Pak Kang? Ada di timur laut. Enggak, posisinya menghadap timur laut toh? Menghadap timur laut ya. Berarti kedudukan barat daya. Di manakah posisi tangga itu? Nah, kalau depan timur laut, berarti di kanan itu adalah sudut kemiringan kanan. Itu adalah timur, sudut kemiringan utara itu adalah utara. Di belakang lawannya selatan, belakang kanan daripada posisi bangunan, belakang kiri itu adalah barat. Nah, di manakah posisi yang bagus untuk tangga? Itu adanya di selatan atau di tenggara. Selatan atau tenggara ya? Betul. Oke, dan apakah cocok tandon air diletakkan di bagian barat daya di lantai 1 atau tandon bawah tanah, Pak Kang? Tandon boleh di atas, boleh di bawah, ya. Dalam konteks ini bagus diletakkan di area timur atau di area tenggara. Namun tentu saja mengenai tangga tadi, itu harus sesuai ya, walau dengan posisi pembentukan daripada tanah.
di mana naik, di mana nyampenya, dan kemudian juga berapa jumlah anak tangganya gitu ya. Nah, dalam konteks ini sebaiknya juga Gan Ricky menyimak tuh, ada tuh videonya ya. Di mana Pak Kang? Videonya? Di YouTube channel FSE, agar nanti udah posisinya di bener nih kata Pak Kang di sini, tapi dibuat kemudian banyak masalah. Ternyata masalahnya karena pembuatan daripada tangga itu melanggar pantangannya. Ya. Oke. Ada lagi? Untuk bagian dapur lebih baik di sisi barat laut atau di sisi bagian tenggara, dan sebaiknya kompor menghadap mana Pak Kang? Kenapa? Bagian dapurnya itu lebih baik di sisi bagian barat laut atau di sisi bagian tenggara, dan sebaiknya kompor menghadap mana? Nah, kalau itu sebaiknya simak video mengenai dapur, banyak ketentuannya ya. Jadi saya nggak bisa nyampaikan seluruhnya karena itu banyak sekali. Kalau saya bahas ini nanti sampai besok pagi nih. Oke. Ya? Dan terakhir ini Pak, Dan malahan kamar mandi dibangun di bagian belakang antara barat daya dengan selatan, apakah cocok karena selatan unsur api? boleh aja gitu ya, nggak ada masalah itu. Yang penting jangan sampai melanggar posisi kompornya gitu ya, jangan melanggar posisi dapur. Makanya tadi saya bilang saya nggak mau bahas ini karena itunya interaksinya dengan posisi yang lain sangat besar. Betul. Ya, jadi tolong, karena masalah dapur itu paling banyak itu videonya ya yang harus dibahas gitu. Karena pantangannya juga banyak. Jadi jangan, kalau mau benar-benar bagus maka Ricky harus rajin untuk menelaah satu persatu gitu ya. Ya. Oke. Dan kita masih punya 7 menit nih. Ada pertanyaan dari Kenzi, KENZIE. KENZIE. Kenzi, KENZIE. Laki-laki ya. Dia lahir 5 Agustus 5 bulan 8 tahun 1999. 5899. Ya. Jam 7.30 pagi. Oke. Malam Pak Kang dan Saudara, saya mau bertanya usaha yang cocok untuk saya apa Pak? Sekarang saya bekerja di bidang IT, apakah sudah cocok Pak? Wah, sangat. Sangat, mantuliti. Sangat, lanjutkan dong ya. Rumahnya yang cocok menghadap kemana Pak Kang? Rumahnya yang cocok menghadap ke barat laut atau ke selatan, oke. Terus warna baju yang cocok? Putih. Ya, putih yang harus sering dipakai, kalau bisa yang ada merahnya gitu ya. Tetapi saya mau minta tolong, jangan terlalu baperan dan juga jangan terlalu diam di tempat. Ya, karena apa? Karena nyaman ya Pak? Iya, jadi nanti juga banyak penyakit loh ya. Jadi kemudian satu hal saya mau minta tolong, Kenzi ini sama gula tuh maniak banget ya. Jadi tepung-tepung apa itu tolong dikurangin dah ya, karbohidratnya dikurangin karena gila bener sama manis tuh. Iya. Oke, ada lagi mau ditambahkan Pak? Cukup, kita lanjut ke Zion, J-I-O-N. Zion. Zion. Pakai Z atau J? J pakai J, Jakarta. Oh, Zion. Lahir 2 bulan 6. Tanggal 2 bulan 6 tahun 2000. Iya, laki-laki ya? Iya, sepertinya. Kalau salah saya salah loh ya. Iya. Jamnya 7 pagi. 7 pagi lewat. Oke. Pertanyaannya kesehatan, usaha yang cocok, handicap, dan juga warna baju. Lengkap nih ya. Aduh. Kesehatan sebaiknya lebih banyak minum ya. Ya, karena kecenderungannya Zion malas minum ya. Kecuali memang sudah selama ini mendengar wah minum tuh bagus ya. Jadi udah dipaksa untuk banyak minum. Jadi jaga pinggang dan pendengaran.
Kemudian juga gangguan yang kecil bisa terjadi pada limpa atau lambung ya, karena potensi di situ ada gangguan tapi enggak fatalis gitu ya, dijaga saja. Kemudian kemampuan bisnisnya termasuk besar, hanya saja seringkali Zion itu over, dalam artian terlalu percaya diri sehingga tanpa sadar seringkali menganggap orang nggak tahu apa dan dia lebih tahu ya. Ini tentunya harus dihindari agar keberuntungan tidak gampang hengkang daripadanya gitu ya. Itu yang harus diwaspadai, dan saya minta tolong kalau tidur ruangan betul-betul digelapkan. Ada lagi? Misalnya cocok? Bidang kayu, tanah, air, dominan atau campuran, banyak sekali. Mungkin ada ratusan macam itu. Handicap? Handicap udah dong. Warna baju? Warna baju nggak ada yang spesial. Oke, mungkin satu terakhir Pak Kang, sebelum kita tutup, ada Niko Kurniawan, Nico. Niko Kurniawan. 28 Februari tahun 2007. 28 bulan 2 tahun 2007. Oke. Jam lahirnya 21.15. 21.15. Oke. Pertanyaannya, kuliah apa nih yang cocok? Kuliah apa yang cocok? Nah, yang paling cocok itu kalau di bidang metalurgi. Apa itu Pak Kang? Metalurgi itu masalah metal dong ya, masalah logam. Apalagi kan Indonesia sekarang sedang menggalakkan pertambangannya ya. Pertambangan banyak macam deh ya, besi lah, emas lah, nikel lah gitu ya. Nah tentu saja untuk itu mestinya Niko tuh mengambil teknik dulu, teknik mesin atau teknik apa, pokoknya beli teknik, nanti baru dibagi itu menjadi metalurgi ya. Nah itulah bidangnya dia di sana ya, dan bidang ini juga sangat dibutuhkan nih oleh pemerintah. Apakah nantinya Niko itu menjadi seorang karyawan di sana di bidang nikel, atau jadi pengusahanya, atau menjadi referensi untuk perusahaan nikel misalnya gitu ya, karena kemampuan dia berbisnis juga ada. Cuma masalahnya nikel tuh kurang berambisi. Niko harus punya kemampuan untuk menulis ya di benaknya, saya harus ini. Jadi dia harus punya satu goal untuk dirinya ke depan. Ya, memang namanya Niko ke nikel kan nggak jauh nih. Betul. Jadi pasti di situ adalah posisi yang tepat untuk dia, dan pilihan lainnya dia bisa ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, ke hardware, atau juga dia cocok ke bidang teknik pangan ya, industri makanan ya, dan berbagai bidang yang berunsur kayu lainnya gitu ya. Jadi banyak sekali bidang dia pun. Oke, baik. Sudah di pukul 20, Pak Kang, kita harus akhiri. Oke. Terima kasih Pak Kang, sampai jumpa lagi. Senang sekali kita berbincang malam ini. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat dan bisa membantu sahabat Sonora dan pemirsa lainnya dimanapun berada. Ya, kesuksesan mereka adalah kebahagiaan kita toh ya. Oke, selamat malam, sukses selalu.